Di cuaca hari ini tuh sangat seger sekali guys, anginnya sepoi-sepoi sangat kencang sekali. Suasana pesawahannya tuh seperti ini. Ini banyak padi-padi yang bertiduran, kemungkinan besok atau enggak nanti sore itu kemungkinan padi ini tuh banyak yang dipanen semua guys. Malah ini kan udah pada menguning ya guys ya. Eman-eman rek, padinya pada roboh semua. Ya, assalamualaikum nasang, konnichiwa. Kembali lagi bersama saya Lurah Japan. Di video kali ini saya mau keliling di pesawahan Jepang tuh seperti apa ya guys ya. Kemungkinan di bulan-bulan ini tuh orang Jepang lagi pada mulai panen padi dan panen-panen di pesawahannya ya guys ya. Yuk, tetap ikuti channel Lurah Japan dan jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari Lurah Japan. Yuk langsung saja kita let's go. Suasana pagi hari di pedesaan Jepang, kita keliling di pesawahannya ya. Terima kasih buat kalian selalu pantengin di channel Lurah Japan biar kalian tahu kehidupan di pedesaan Jepang ya guys ya. Nanti kemungkinan insya Allah saya akan membagikan video kepada kalian ketika saya berada di perkotaan maupun di kota-kota besar di Jepang ya guys ya. Terutama dikarenakan kali ini saya itu tinggal di pedesaan, jadi saya sepilkan kehidupan pedesaan di Jepang ya. Jadi suasananya seperti ini ya guys ya di Jepang. Tidak beda jauh dengan kehidupan di Indonesia juga ya guys. Seperti ini pesawahannya di pedesaan Jepang guys. Sawahnya udah di sini udah banyak yang dipanen. Tapi yang saya herankan guys, ketika orang Jepang panen itu padinya itu digantung seperti ini guys. Ini panenan padi kemarin kemungkinan ya guys ya. Dia tuh langsung dikeringkan di sawahnya, langsung digantung seperti itu guys. Jadi kenapa alasannya orang Jepang menggantung seperti itu? Jadi kemungkinan orang Jepang tersebut tidak mempunyai gudang maupun penyimpanan untuk ketika panen ya guys ya. Jadi langsung dikeringkan di sawahnya langsung. Padahal kalau seperti ini kemungkinan ya banyak burung-burung yang banyak memakan ya guys ya. Tetapi orang Jepang tuh tidak memikirkan seperti itu. Jadi dia langsung dikeringkan di sini. Jadi kemungkinan kalau sudah kering dia langsung di selebnya ya guys ya, di seleb untuk membersihkan padinya dari apa itu namanya, yang batang-batang padinya tersebut ya guys ya. Jadi seperti itu. Jadi ketika orang Jepang itu ketika mau panen tidak mempunyai gudang, jadi ditaruhnya di sawahnya langsung ya guys ya. Jadi suasananya sangat seger sekali daerah Nagano guys. Banyak padi yang digantung di sawahnya langsung ya guys ya. Kemungkinan dia itu tidak mempunyai gudang untuk menyimpan padinya tersebut guys. Dan orang Jepang tuh juga tidak mau repot untuk panen-panenannya itu langsung dimasukin ke halaman rumah atau gimana gitu ya guys ya. Jadi kalau orang Indonesia kan biasanya ketika panen itu kan langsung dibawa pulang, langsung dibersihkan gitu ya guys ya dari batang-batang padinya tersebut. Jadi orang Jepang tuh tidak langsung dibawanya pulang dan diambil batang-batangnya tersebut guys. Ya kemungkinan tidak punya gudang tersebut, jadi alasannya orang Jepang tidak membawa pulang panenannya padi yang di sawahnya itu guys. Jadi banyak yang bergantungan seperti itu guys. Suasananya sangat seger dan masih seger sekali guys ya suasananya guys. Ini pesawahannya udah pada panen semua guys, orang-orangnya guys. Jadi seperti itu ya guys ya. Seperti ini suasananya sawah di pedesaan Jepang guys. Itu perbukitan Nagano Japan ya guys ya. Banyak juga itu kan ada padi-padi yang bergelantungan di atas sawahnya tersebut guys. Jadi seperti itu ya guys ya. Ini juga ada pohon ya guys, pohon untuk bikin soba ya guys ya. Jadi suasana apartemen tuh jadi seperti ini guys.
rumahnya bertingkat kayak rumah susun gitu ya guys ya, kalau di Indonesia guys. Oh ini dia guys, ada juga yang udah panen. Jadi orang Jepang itu ketika panen dia menggunakan mesin itu tersebut guys. Ini kemungkinan kemarin panen terus ada hujan, kemudian langsung diberhentikan gitu ya guys ya, atau lagi istirahat, nggak tahu ya guys ya. Ini nggak ada orangnya, jadi panennya baru habis sekitar 3%-nya guys, itu belum selesai dan masih ada lagi. Dan jadi mesinnya itu seperti itu guys ketika panen padi di Jepang ya guys ya. Tidak ada orang yang seperti pekerja untuk panen kayak di Indonesia, atau kalau bahasa Jawanya itu kalau di daerah saya itu tetek itu ya guys ya, yang untuk untuk panen padi gitu ya guys ya. Jadi orang Jepang tuh panennya menggunakan mesin traktor seperti itu guys. Jadi di dalamnya itu dia langsung dipasang karung gitu guys kalau yang pakai mesin tersebut. Ada juga yang mesin kecil itu guys, tetapi dia kalau yang lebih kecil itu dia berjatuhan langsung bergerombol itu guys, jadi langsung dikumpulkan menjadi satu gitu guys. Kalau menggunakan mesin ini kita udah tidak lagi mengumpulkan menggunakan manual guys, jadi sudah langsung terkumpul itu tersebut. Jadi seperti itu ya guys ya. Ini juga banyak padi-padi yang pada tiduran gitu ya guys, kemungkinan karena kemarin hujan dan di bulan-bulan ini itu udah mau pergantian musim panas ke musim dingin guys. Jadi yang udah mau panen itu harus selesai dipanen guys, melainkan kalau udah musim dingin itu kalau di Jepang tuh tidak ada tanaman-tanaman yang hidup guys, melainkan pada kering dan mati ya guys ya, dikarenakan cuacanya sangat dingin sekali guys. Jadi seperti itu cara orang Jepang panen guys, dia menggunakan alat tersebut. Jadi juga ada yang alat yang kecil gitu ya guys ya. Jadi seperti ini suasananya di pedesaan Jepang gitu guys. Itu juga ada pesawat guys, nggak kelihatan kemungkinannya guys ya. Di sana tuh tadi ada orang pekerja kayaknya guys, ada suaranya. Oh udah nggak ada ya guys ya. Yuk langsung saja kita ke sana aja guys. Ini kemarin udah panen guys. Ini masih banyak juga yang belum dipanen guys. Ini suhunya sekarang sekitar 23 derajat, jadi udah mulai dingin ya guys ya. Karena kan kemarin musim panas itu suhunya mencapai 40 derajat guys, jadi sangat panas sekali kalau di Jepang itu guys. Jadi seperti ini suasananya di pedesaan Jepang guys. Tadi ada pekerja itu duga-duga di sana itu guys. Jadi masih banyak juga taman padi yang belum dipanen sama orang Jepang guys. Kemungkinan orangnya juga sibuk ya guys ya. Cuaca hari ini tuh sangat seger sekali guys, anginnya sepoi-sepoi sangat kencang sekali. Suasana pesawahannya tuh seperti ini. Ini banyak padi-padi yang bertiduran, kemungkinan besok atau enggak nanti sore itu kemungkinan padi ini tuh banyak yang dipanen semua guys. Melainkan udah pada menguning ya guys ya. Eman-eman rek, padinya pada roboh semua. Jadi kawasan di daerah saya itu kawasan perbukitan seperti ini, dan di bawahnya itu ada pesawahan gitu guys. Jadi cukup bagus lah ya. Jadi seperti itu guys. Pokoknya buat kalian tetap ikuti channel Lurah Japan, dan keseruan dan kehidupan di Jepang itu seperti apa, biar kalian tuh tidak penasaran lagi dengan kehidupan di Jepang seperti apa ya guys ya. Terima kasih yang sudah support di channel Lurah Japan. Saya tuh kebetulan masih di jam 9 pagi ya guys ya. Saya menyusuri persawahan di Jepang. Di sana bukit, di sana bukit, di belakang saya pun bukit. Jadi seperti itu guys.
lebih nyaman tinggal di pedesaan. Kita melihat pemandangan-pemandangan yang indah setiap pagi ya guys ya. Tidak halnya tinggal di daerah perkotaan, kita hanya melihat gedung-gedung. Di Indonesia pun banyak perkedungan juga ya guys ya. Jadi mainkan di negara orang, kita tinggal di pedesaan Jepang maupun di mana kalian tinggal, lebih enak tinggal di pedesaan Jepang ya guys ya. Nanti saya jelaskan sisi enak dan tidak enaknya tinggal di pedesaan, terutama saya itu kan tinggal di Jepang ya guys ya. Yuk langsung saja kita keliling di pedesaannya guys. Jadi seperti ini ya guys ya. Kebetulan ada mobil jadi saya agak minggir sedikit guys. Jadi enaknya tinggal di pedesaan Jepang tuh guys, terutama dari segi bahan makanan ya guys ya. Bahan makanan tuh lebih murah daripada di perkotaan guys. Jadi seperti itu. Dan ada satu lagi yang lebih enak, kemungkinan buat kangen juga untuk persaudaraan. Enaknya tinggal di pedesaan di Jepang tuh guys, terutama untuk orang-orang asing ataupun orang Indonesia itu ya guys ya. Kalau di pedesaan itu kita ketemu, jadi kita bisa saling menyapa gitu. Jadi seperti itu guys. Kekeluargaannya itu dapat ketika kita tinggal di pedesaan Jepang guys. Kita ketemu dimanapun tempatnya, ketemu orang Indonesia, terutama kita menyapa, dia membalas menyapa. Jadi ada juga komunitas perkumpulan orang Indonesia juga tersebut guys. Kemungkinan kalau di daerah perkotaan, terutama di Tokyo maupun di Osaka tersebut, jadi kalau terutama untuk orang Indonesia, dia itu saling bersuku-suku gitu guys. Jadi tidak saling berkeluarga, dikarenakan juga kita jauh dari keluarga di Jepang. Jadi kalau di pedesaan itu kekeluargaannya itu dapat. Jadi kita terkadang sebulan sekali ada kumpulan orang Indonesia, jadi seperti itu ya guys ya. Kita bisa saling gotong royong, saling membantu. Jadi kalau di pedesaan itu kita saling merakyat dan saling berkeluarga guys. Jadi kita itu saling tolong menolong, tidak seperti di perkotaan, terutama orang Indonesia itu. Kalau di perkotaan itu terkadang kita ketika kita main di kota, ketika kita melihat atau berseberangan dengan orang Indonesia, jadi terkadang orang tersebut itu tidak mau menyapa, bahkan bersembunyi muka. Jadi seperti itu ya guys ya. Terutama sisi yang tidak enaknya ketika tinggal di pedesaan Jepang itu guys, ketika kita mau berpergian ke kota maupun menggunakan transportasi umum, jadi kita tuh harus bersabar-sabar dan menengok jadwal jam berapa kereta kita akan yang kita naiki itu akan tiba di, seperti kereta itu guys ya, tiba di stasiun gitu guys. Jadi kalau di pedesaan Jepang itu kita harus bersabar guys, dan untuk menggunakan alat transportasi di pedesaan Jepang tersebut. Jadi karena di pedesaan, jadi alat transportasinya terutama saya menggunakan kereta. Jadi kereta itu dijadwalkan 1 jam 45 menit itu sekali jalan guys. Jadi seperti itu. Jadi kalau ketika ketinggalan kereta, jadi kita harus menunggu 45 menit lagi guys. Jadi seperti itu. Kita menggunakan bis pun juga, kita menggunakan bis itu terkadang ada yang 30 menit sekali kita jalan. Jadi seperti itu guys. Enggak enaknya tinggal di pedesaan Jepang ya guys ya. Dan enggak enaknya lagi tinggal di pedesaan Jepang itu guys, dari UMR gaji kita itu lebih murah daripada di perkotaan guys. Dikarenakan untuk bahan pokok makanan dan untuk sandang pangan kehidupan di desa itu tetapi lebih murah daripada di perkotaan. Jadi seperti itu ya guys ya. Terutama yang saya kangenin itu dari buat kekeluargaan untuk terutama para pekerja di Jepang, Kensusei maupun engineering maupun Tegino. Jadi kita tuh saling berkeluarga, saling gotong royong dan bisa dapat membantu. Jadi seperti itu ya guys ya.
Jadi kalau di perkotaan itu kita saling seperti kita hidup seandainya di Indonesia itu di Jakarta gue lolo, jadi seperti itu guys. Jadi ketika kita bertemu orang Indonesia di perkotaan, tidak ada orang satupun yang mau menyapa kita gitu guys. Jadi saling mengumpankan, saling balikan muka, jadi seperti itu ya guys ya. Ya, semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video dari Lurah Japan tersebut ya guys ya. Kali ini video Lurah Japan itu membagikan tentang kehidupan di Jepang dan maupun tentang permagangan ataupun tentang sepil-sepil yang lainnya, terutama yang berada di Jepang ya guys ya. Terima kasih yang sudah support di channel Lurah Japan. Semoga kalian dilancarkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya untuk kedepannya ya guys ya. Ya, aku akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang gambatte kudasai, mite kurete arigatou gozaimashita. Terima kasih.